Halo semuanya, jumpa lagi di channel saya Dra Service. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi kerja ya, teman-teman. Di sini kita ada sebuah servisan HP Vivo Y93 ya, teman-teman. Jadi kondisinya informasi user LCD-nya sudah rusak ya. Ini coba kita tes sambil kita cas apa yang muncul di displaynya. Ini untuk kondisi sebenarnya sudah pecah ya, dan terbuka di bagian bawah ya, teman-teman sekalian. Terlihat ini belum muncul, coba kita copot dulu. Konektornya sudah agak longgar ya. Nah, ini sudah muncul display garis vertikal lurus, teman-teman. Jadi ini LCD-nya benar-benar udah rusak ya. Langsung kita eksekusi, kita akan ganti. Oke, lanjut kita bongkar, teman-teman. Kita buka dulu SIM tray. Kemudian untuk buka backdoor, teman-teman, ini ada tagnya dari saya, teman-teman. Untuk buka backdoor supaya gampang, cari dari sela ini ya, sela backdoor yang bagian SIM tray dan pengecasan. Situ kan agak lunak, jadi untuk dicungkil gampang, teman-teman. Jadi itu trik dari saya, teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Ini kita buka cover penutup konektor fleksibel di mesin ya, mulai dari fingerprint, kemudian konektor baterai, konektor LCD. Kemudian kita buka bagian baterai. Di situ sudah ada dikasih sebuah penariknya ya, ada plastik penarik, dan kita lepasin dulu itu lemnya, lem double tipnya ya. Nah, kemudian kita tarik baterainya. Memang di sini agak membutuhkan usaha sedikit, dan baterai pasti akan berubah bentuk jadi bengkok gitu udah. Tapi nggak masalah, jangan khawatir, itu bisa diluruskan lagi ya sambil kita urut-urut ya. Nah, kemudian ini kita lepasin dulu lem plastiknya itu, dan fleksibel LCD-nya diangkat gitu. Nah, ini teman-teman, di sini karena LCD-nya sudah kebuka sedikit, jadi saya nggak menggunakan blower lagi, saya langsung menggunakan cairan glue removal ya, teman-teman. Kalau teman-teman di rumah nggak punya, bisa menggunakan thinner ya, nggak masalah. Karena ini LCD-nya sudah rusak. Tapi kalau untuk LCD yang masih bagus, teman-teman harus berhati-hati ya menggunakan glue removal atau cairan ini ya, sejenis thinner, karena bisa kalau kebanyakan dan tidak ini ya, bakal masuk ke bagian dalam LCD. Yang tadi itu kita lihat itu adalah penutup ini ya, penutup speaker ya, penutup speaker phone-nya di atas tadi itu. Hati-hati teman-teman, ketika kita membongkar LCD jangan sampai ketinggalan ya, nanti bisa berlubang ya, dan penutup speakernya tidak ada. Ini selanjutnya ini kita proses membersihkan frame bagian dalam atau kedudukan LCD-nya nanti, teman-teman. Jadi ini harus benar-benar bersih sebersih-bersihnya. Disinilah tingkat kefokusan kita ya untuk memasang LCD supaya hasilnya nanti rapi, benar-benar LCD benar-benar rapat dan presisi, teman-teman. Karena kita bakal mengganti dengan LCD biasa ya, atau LCD KW, teman-teman. Karena kalau LCD original itu bakal mahal, dan kita belinya pun di service center biasanya ya, ikut frame-nya dia tidak terpisah. Nah, selanjutnya ini kita lakukan seperti biasa SOP-nya. Sebelum kita pasang LCD-nya, kita tes dulu untuk memastikan LCD berfungsi mulai dari touchscreen, dan mulai dari ini tampilan displaynya apakah ada yang tidak sempurna ya, karena bisa dibalikkan LCD-nya. Syaratnya itu stiker isinya jangan hilang gitu. Nah, ini saya tes untuk touchscreen-nya aman. Nah, masih aman. Coba kita tes fungsi dari semua sisi, masih aman ya. Untuk kontrasnya juga aman. Oke, ini LCD-nya oke, aman ya. Jadi sudah bisa kita pasangkan. Nah, sebelum kita pasangkan, kita buka dulu ininya, stiker isinya ya. Stiker isinya jangan sampai rusak ya. Ini saya copot aja menggunakan pisau cutter biasa sampai benar-benar bersih, jangan sampai ada yang menempel di pinggiran kaca touchscreen-nya ya, nanti bisa tidak rapat ya ke frame-nya ya. Ini juga nih isolasi, sepertinya ini stiker garansi dari pabrik, bisa jadi ya, dari distributornya mungkin ya. Oke, kalau nggak salah LCD Vivo Y93 ini sama dengan Vivo Y91 ya, teman-teman sekalian.
tipe yang satu saya lupa itu apa lagi ya persamaan LCD-nya ya. Oke, ini saya coba untuk tes dan presisikan lagi. Tadi ada busa ternyata ya teman-teman. Nah ini dia spek penutup speaker atas ya, atau speaker phone-nya ya. Nah ini supaya benar-benar menempel bisa dikasih lem. Karena kalau nggak dilem nanti bisa lepas. Saya di sini menggunakan lem T7000 nggak masalah. Sedikit aja, yang penting ada untuk penguatnya biar nempel, benar-benar nempel. Oke, setelah ini oke, kemudian kita sudah bisa eksekusi, kita ini langsung kita oleskan lemnya. Seperti biasa, trik saya untuk mengoleskan lem ini supaya mantap ya. Saya oleskan terlebih dahulu dari sisi frame kanan dan kiri, sisi kanan dan kiri ya teman-teman ya. Nah, itu. Kemudian yang sisi satunya lagi, baru nanti setelah ini kemudian bagian sisi frame yang bagian atas dan bawah. Ini sih ya bebas ya, tapi kalau menurut saya ya seperti ini lebih gampang ya. Selesai dari kanan kiri baru kita oleskan bagian frame atas bawah, karena saya mau fokus di bagian sudutnya itu teman-teman ya. Bagian sudutnya kita lihat itu bagian sikunya itu harus benar-benar oke ya. Nah ini dia, oleskan lemnya itu di bagian frame dalam teman-teman. Triknya supaya jangan lem itu berlebih atau keluar ya. Saya sudah berapa kali menggunakan trik ini, aman. Kita oleskan di bagian frame bagian dalam, jangan sampai ke atas gitu teman. Itu lemnya bakalan keluar nanti, jadi ini ya repot lagi kerjanya. Ini sudah oke. Langsung kita pasang, kita posisikan dengan benar, kemudian kita urut-urut dan kita presisikan. Baru kita kasih karet untuk pengencangnya ya. Sini saya menggunakan karet, biasanya juga menggunakan solasi, tapi nggak masalah, tergantung teman-teman sekalian. Pakai karet juga nggak masalah. Biasa LCD KW memang harus seperti ini. Saya benar-benar kasih rapat, benar-benar rapat ya. Karena kebanyakan LCD KW itu biasanya ada yang ketebalan, jadi nggak bagus. Ini sekitar 1-3 jam ya untuk maksimal pengeringannya teman-teman. Ini sudah kering, lanjut kita pasang kembali semua ininya, penutupnya ya. Ini double tip untuk fleksibel LCD-nya bisa dibuka supaya menempel ya. Kita rapatkan dulu, kita pasang dulu konektornya, baru kita rapatkan ya teman-teman. Nah, selanjutnya plastik lemnya kita pasang, dan kemudian baterainya kita pasang lagi. Jangan lupa untuk lemnya dikencangin lagi. Kalau udah lepas bisa ditambah dengan solasi ya. Ini dia. Oke, selanjutnya kita tutup cover penutup konektor. Kita pasang dulu fingerprintnya, karena nanti fingerprintnya juga ditutup ya, di baut ya. Nah ini dia. Selanjutnya kita pasangkan baut penutup cover konektornya. Penutup ini berfungsi untuk menahan konektornya supaya tidak goyang teman-teman. Jika terjadi jatuh, terbentur, itu konektornya tertahan ya. Kalau nggak ada penahannya bisa jadi nanti LCD-nya blank atau baterainya copot. Konektor baterainya maksudnya teman-teman. Nah, setelah itu kita pasang lagi backdoor-nya. Kita benar-benar rapatkan ya teman-teman. Selanjutnya kita tes atau kita kisi sekali lagi fungsi dari LCD-nya. Ini kita pasang lagi SIM tray dan kartu SIM-nya. Teman-teman, begitulah kira-kira ya teman-teman sekalian, sobat Ender Service, untuk proses mengganti LCD Vivo Y93 ini. Ini fungsinya atau screen-nya masih oke, untuk teman-teman masih oke, kemudian untuk fungsi seluruh bagian LCD masih oke ya, sensitif oke teman-teman. Kemudian bisa dicek kamera depan dan belakang, kemudian nanti cek kontrasnya teman-teman. Itu kisi terakhirnya teman-teman ya, sebelum kita menyerahkan ke usernya. Semoga bermanfaat teman-teman sekalian. Sampai jumpa di video kita berikutnya. Salam dari saya, Tandra Service. Bye.